إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين أما بعد معاشر الحاضرين والحاضرات jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dan semoga nanti ketika kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Di pertemuan kita yang sebelumnya kita membahas tentang perang Bani Mustalik, yang dalam peperangan ini Nabi SAW setelah peperangan ini beliau menikahi Juwairiyah. Juwairiyah ini adalah putri dari Al-Haris, yaitu kepala suku Bani Mustalik. Mereka dijadikan sebagai tawanan perang. Nah, kemudian ketika Nabi SAW menikahi Juwairiyah, mereka itu kemudian mengatakan begini, wah, kita ini tidak sopan, masa kita menjadikan ipar-iparnya Rasulullah sebagai tawanan perang kita, sehingga dibebaskan oleh mereka kaum muslimin. Karena kebaikan hati muslimin membebaskan tawanan perang, akhirnya para tawanan perang itu masuk Islam. Nah, Juwairiyah binti Al-Haris ini Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, salah satu di antara istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beliau ini termasuk orang yang ahli berzikir, termasuk ahli zikir, dan sering bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juwairiyah menceritakan kepada kita tentang hal tersebut. Beliau berkata, "Innan nabiyya kharaja min indiha bukratan." Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar rumah, keluar dari hadapannya Juwairiyah pada pagi hari, yaitu ketika salat subuh. Ketika salat subuh, wahiyya fi masjidiha, dan Juwairiyah ini ada di masjidnya. Masjidnya itu maksudnya adalah rumahnya, karena dia sholatnya itu di rumah, tidak ke masjid. Kemudian Nabi pulang setelah waktu duha. Juwairiyah itu masih duduk di tempat di mana Rasulullah SAW ketika meninggalkan dia tadi, masih di situ. Maka Nabi berkata, "Mazilta 'alal halil lati faraqtuki, mazilti 'alal halil lati faraqtuki ahliha." Kamu masih berada di tempat atau pada keadaan ketika aku pergi meninggalkanmu tadi. Juwairiyah mengatakan, "Iya ya Rasul." Terus Nabi sanjang, "Laqad qultu ba'daki
arba'a kalimatin salasa marrat law zinat bima qulti mungdul yauma lawazanat hunna lawazan tihinna. Dia dikasih zikir sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kalau zikir ini dia katakan 3 kali, maka itu akan sama dengan zikir yang dia ucapkan setiap harinya. Jadi zikir ini itu sebanding dengan semua zikir yang diucapkan oleh Juwairiyah hari-hari, yaitu zikirnya adalah subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Tiga kali. Iku wis padha karo zikirmu macam-macam. Jadi biasanya kalau yang rutin baca doa pagi dan petangan ketemu sama zikir ini, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati, dibaca tiga kali. Nah, Juwairiyah ini meninggal pada tahun 50 Hijriah. Rasulullah meninggal tahun ke-11 Hijriah. Berarti jaraknya dengan Nabi itu 39 tahun meninggalnya. Nah, kemudian dalam peristiwa ini, perang Bani Mustalik ini, orang-orang munafik itu berusaha untuk menebarkan fitnah di antara muhajirin dengan ansor. Orang-orang munafik, banyak orang munafik yang ikut di perang Bani Mustalik. Mereka pada ikut karena secara jarak tidak terlampau jauh, kemudian kemenangan yang menjanjikan. Jadi mereka itu ikut supaya nanti menang, kemudian mereka bisa mendapatkan harta ghanimah. Berarti niate melu jihad karena pengen sugih, menginginkan harta. Niku tujuane. Nah, ketika sampai di mata air namanya Al-Muraisi', kelakuannya orang-orang munafik ini terungkap dari kedengkian yang mereka simpan, kebencian mereka yang mereka sembunyikan, kebencian terhadap Islam dan kaum muslimin. Maka setiap muslimin itu mendapatkan kemenangan, maka mereka itu izdadu ghaidan ala ghairihi. Mereka itu jengkel dan bertambah jengkel. Nah, kemudian ketika muslimin ini menang di Al-Muraisi' atau perang Bani Mustalik, orang-orang munafik ini berusaha untuk menebarkan fitnah, untuk menimbulkan fitnah di antara muhajirin dengan ansar. Nah, falamma akhfatat al-muhawalah sa'au ila idai Rasulillahi fi nafsihi wa ahli baitihi. Tapi nanti ketika itu gagal, mereka ganti menyerang pribadi Rasulullah. Nah, apa yang ditebarkan oleh orang-orang munafik itu? Sahabat mulia Zaid bin Arqam, dia itu saksi pada peristiwa tersebut. Dia menceritakan, aku berada di perang Bani Mustalik. Aku mendengar Abdullah bin Ubay munafik ini berkata, la tunfiqu ala man 'inda Rasulillahi hatta yanfaddu. Janganlah kalian itu menafkahkan harta kalian kepada orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah hatta yanfaddu min haulihi, supaya mereka itu pergi meninggalkan Rasul. Maksudnya adalah wong muhajirin. Dia itu Abdullah bin Ubay kan orang Madinah. Nah, terus ngenten. Wong-wong muhajirin, wong-wong Mekah wis rasa dikai bantuan,
ora usah dikai santunan, ora usah disumbang. Marai tuman ora usah. Wis engko nek tekan Madinah wis aja ana sing ngeki-ngeki menane karo mereka. Supaya apa? Supaya mereka balik mulai ngeripoti di Madinah. Nah, itu orang munafik. Itu perkataannya Abdullah bin Ubay. Tapi seragamnya Abdullah bin Ubay itu Muslim, tampilannya Muslim, zahirnya Muslim, zuhur asar maghrib melu sholat jamaah ning masjid. Itu Abdullah bin Ubay. Wala in raja'na min indihi la yakhrujannal a'azzu minhal adal. Nanti kalau kita kembali ke Madinah, orang-orang mulia akan mengusir orang-orang yang hina. Maksudnya kita nanti sampai Madinah, muhajirin kita usir ya. Nah, Zaid bin Arqam niku denger perkataan itu. Terus di ini niku lapor kali pamane karo Pak Li'e, kondo kali Pak Li'e. Nah, Pak Li'e niku namanya Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah itu tokoh senior, tokoh utama dari Khazraj, dari Ansar. Terus cerita sama Pak Li'e. Sa'ad bin Ubadah dekat dengan Rasul. Sa'ad bin Ubadah cerita sama Nabi. Ya Rasul, jadi ponakku Abdullah bin Ubay ngomong ini lan ini. Maka aku dipanggil oleh Nabi, dipanggil. Kemudian fahaddatstuhu, aku ceritakan itu kepada Nabi. Kemudian Rasulullah mengutus utusan kepada Abdullah bin Ubay, celuk Abdullah bin Ubay. Terus di cross check tabayun. Abdullah bin Ubay, apa benar kamu itu apa? Mengatakan seperti yang dituduhkan oleh anak ini, Zaid bin Arqam. Maka Abdullah bin Ubay bersumpah demi Allah, aku ora tahu ngomong kaya ngono. Dia bersumpah atas nama Allah, enggak pernah aku ngomong kaya ngono, gawe-gawe kowe. Maka fakadzabani Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mendustakanku. Nabi tidak percaya kepadaku, tapi pamanku masih percaya. Akhirnya apa? Fa'asabani hammun lam yusibni misluk. Aku ini sedih yang tidak pernah aku merasa sedih itu sesedih saat itu. Rasulullah tidak percaya kepadaku, aku dianggap bohong, aku dianggap goro ning ngene Kanjeng Nabi. Fajalastu fil bait, aku lenger-lenger ning omah. Faqala li ammi, maka pamanku itu berkata kepadaku, ma aradtu illa an kadzdzabaka Rasulullah wa maqataka. Apakah kamu memang ingin Rasulullah itu mendustakan dirimu dan benci padamu? Kemudian dia diam saja. Tapi Allah yang tidak diam. Allah menurunkan firman-Nya, "Idza ja'akal munafiqun." Jika datang kepadamu orang-orang munafik, qalu nashhadu innaka la rasulullah. Sesungguhnya kami bersaksi, sesungguhnya engkau adalah utusan Allah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, dan Allah mengetahui sesungguhnya engkau adalah benar-benar utusannya Allah. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan Allah itu bersaksi sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka dusta. Mereka itu dusta. Sing bener Zaid bin Arqam. Maka Zaid bin Arqam itu diceluk oleh Kanjeng Nabi. Zaid bin Arqam kon mrene. Kemudian fa ba'atsa ilayya Rasulullah faqala. Nabi ngirim utusan kepada Zaid bin Arqam untuk membacakan ayat ini. Kabar gembira. Innallaha qad saddaqaka ya Zaid. Nabi berkata, sesungguhnya Allah membenarkanmu wahai Zaid. Maka dibela, Zaid bin Arqam ini dibela sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wa yahki syahidun ayyanun akhar. Saksi mata yang lain yaitu Jabir bin Abdullah Al-Ansar. Beliau menceritakan tentang apa yang terjadi di sumber mata air namanya Al-Muraisi'. Wa adda ila kalamil munafiqin li isaratil asabiyyah wa tamziki wahdatil muslimin.
Dia menceritakan tentang perkataannya orang munafik yang tujuannya adalah untuk membangkitkan fanatisme dan untuk mencerai-beraikan persatuan kaum muslimin. Kata Jabir bin Abdullah, kunna fi ghazatin, kami pernah berada dalam satu peperangan. Fakasa'a rajulun minal muhajirin rajulan minal ansar. Ada seorang laki-laki dari muhajirin tidak sengaja nendang kakinya orang ansor, kepacal. Orang ansor mengatakan, ya dal ansor, wahai ansor. Dia berseru dengan seruan jahiliyah supaya orang ansor mau membela dia. Yang muhajirin pun sama, ya lal muhajirin, wahai muhajirin. Ini siap perang ini antara muhajirin dengan ansor gara-gara sepele. Maka Nabi mendengar hal itu dan Nabi mengatakan, ma balu dakwal jahiliyah. Apa maksud mereka dengan seruan-seruan jahiliyah? Maka dipadatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya tidak terjadi peperangan di antara kaum muslimin. Mereka berkata, ya Rasulullah, kasa'a rajulun minal muhajirin rajulan minal ansar. Ya Rasul, ada seorang laki-laki dari muhajirin itu nendang kakinya orang ansar. Maka kata Nabi, da'uha fa innaha muntinah. Kata Nabi, tinggalkanlah seruan-seruan jahiliyah itu, karena sesungguhnya seruan-seruan jahiliyah itu sesuatu yang menimbulkan bau busuk. Fasami abidzalika Abdullah ibnu Ubay faqala fa'aluha. Abdullah bin Ubay mendengar berita itu, kemudian dia mengatakan, orang Ansor berbuat seperti itu. Nabi memadamkan, tapi si satu orang itu pengennya apa? Terjadi perang antara muhajirin dengan Ansor. Wallahi, kemudian dia mengatakan, demi Allah, kalau kita nanti kembali ke Madinah, la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Orang-orang kuat itu akan mengusir orang-orang lemah. Kemudian perkataan itu, iki karepe wong iki apa to kok usar-usir. Ngono nek tekan Madinah diusir. Apa karepe wong iki? Maka berita itu sampai kepada Nabi, kemudian Umar itu berkata, ya Rasulullah, ja'ni adribu unuqa hadzal munafiq, ya Rasul, biarkanlah aku memenggal kepalanya orang munafik ini. Kata Nabi, biarkan dia, jangan. La yatahaddatsun nasu anna Muhammadan yaqtulu ashabah. Jangan sampai nanti orang itu ngomong bahwa Muhammad itu membunuh sahabatnya sendiri. Maka tidak boleh. Nabi tidak mengizinkan umat untuk memenggal kepalanya Abdullah bin Ubay, karena orang ini ngayal ke, nggih masalah wae dia iki. Senengane buat kegaduhan. Wa fi riwayatin, di dalam satu riwayat, qala Umar bin Khattab berkata, murbihi Abbad bin Bishr falyaqtulhu. Kata Umar, suruhlah Abbad bin Bishr supaya membunuh dia. Nabi kemudian mengatakan, fa kaifa ya Umar, piye Umar? Idza tahaddatsan nasu, jika orang-orang itu terus sudah ngomong ke anna Muhammad yaqtulu ashabahu, bahwa Muhammad itu membunuh sahabatnya. La, jangan. Walakin adzin birrahil, biarkanlah dia pergi. Wa dzalika fi sa'atin lam yakun Rasulullah yartahil fiha fartahalan nas. Saat itu adalah saat di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terbiasa untuk berjalan, maksudnya melanjutkan perjalanan. Fartahalan nasu, maka orang-orang pun melanjutkan perjalanan. Jadi kadang-kadang Rasulullah itu kalau siang hari itu berhenti karena cuaca panas. Nanti dilanjutkannya itu kalau sudah sore sampai malam, mungkin tengah malam, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sampai kepadanya bahwa Zaid bin Arqam telah menyampaikan apa yang dia dengar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian dia bersumpah dengan menyebut nama Allah, ma qultu maqal wala takallamtu bi. Aku lu ndak pernah kondo. Aku ndak pernah ngomong koyo ngono dan aku nggak pernah berbicara seperti itu, kata Abdullah bin Ubay. Faqala man hadara Rasulullah minal ansar min ashabihi. Terus di situ, ini riwayat yang lain. Di situ kan Nabi dengan para ansor, kemudian orang-orang ansor itu ada di sekitar Nabi. Datanglah Abdullah bin Ubay, karena Abdullah bin Ubay itu sudah tahu bahwa Zaid bin Arqam itu melaporkan dia kepada Rasulullah atas ucapannya dia. Dia menemui Nabi, dia bersumpah, ya Rasul, demi Allah aku bersumpah, aku tidak pernah mengucapkan seperti yang dikatakan oleh Zaid bin Arqam. Aku nggak pernah ngomong kayak gitu. Dia bersumpah. Nah, kemudian orang-orang yang hadir di situ, orang-orang Ansar yang hadir di sekitar Nabi itu mengatakan, ya Rasulullah, asa ayyakunal gulamu qad auhama fi hadisi. Ya Rasul, mungkin anak muda itu bisa jadi salah dalam menyampaikan berita. Bisa jadi dia itu ngawur dalam berbicara. Falam masara Rasulullah laqiyahu Usaid bin Hudzair. Ketika Nabi berjalan kemudian ketemu dengan Usaid bin Hudzair, kemudian memberikan penghormatan dengan penghormatan kenabian, itu pakai salam, kemudian berkata, ya Nabi Allah, laqad rahta fi sa'atin munkiratin. Ya Rasul, engkau menempuh perjalanan pada saat yang tidak biasa engkau jalan. Ma kunta taruhu fi misliha. Kemudian Nabi berkata, au balaghuka ma qala sahibukum. Apakah sudah sampai kepadamu apa yang dikatakan oleh sahabatmu itu? Maka dia bertanya, sahabat yang mana ya Rasul? Nabi mengatakan Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay. Kemudian dia berkata, apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Ubay ya Rasul? Kemudian Nabi mengatakan, za'ama, dia mengira, in raja'a ilal Madinah la yukhrijannal a'azzu minhal adal. Jika kembali ke Madinah, maka orang-orang yang kuat itu akan mengusir orang-orang yang lemah. Kemudian dia mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, engkau ya Rasul bisa mengusir dia kapanpun engkau mau. Dia siapa? Abdullah bin Ubay. Rasa suwe-suwe ini langsung diusir, nggawe gaduh terus ya. Huwa dzalil wa antal aziz, karena dia adalah orang yang hina dan engkau adalah orang yang mulia. Tadi orang mulia mengusir orang yang hina. Nah, dia yang hina dan engkau yang mulia, maka engkau saja yang mengusir dia. Kemudian Nabi berkata, urfuq bihi, berlemah lembutlah kepadanya. Fa wallahi laqad ja'ana Allahu bika. Ya Rasulullah, wa dzalilu antal aziz, engkau yang dia yang hina dan engkau yang mulia. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah urfuq bihi, ya Rasulullah berlemah lembutlah kepadanya. Demi Allah, Allah telah mendatangkan engkau kepada kami pada saat kaumnya dia itu sudah merangkai mahkota yang akan diberikan kepadanya. Maka ketika engkau datang, orang-orang itu kemudian condong kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia merasa bahwa kekuasaannya dia itu dirampas oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Abdullah bin Ubay itu bencinya luar biasa kepada Nabi. Kenapa? Karena kalau Muhammad itu loh nggak datang ke Madinah, aku ini wis jadi lurai, aku ini wis jadi apa? Wis jadi komandane ning kene, jadi pemimpin tertinggi di Madinah itu saya. Tapi gandeng Nabi datang dari Mekah hijrah ke Madinah, orang itu lebih cinta pada Rasulullah daripada pada dia. Sidik-sidik Muhammad. Akhirnya judek ini, sehingga dia memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang memiliki sifat hasud itu pasti hidupnya nggak tenang. Pasti hidupnya tidak tenang. Karena dia terus akan gelisah. Saudaranya beli motor baru, orang tenang deh.
Padahal sing nyicil ya dulu ora dene. Ada orang punya apa, dia hasut, itu benci tok di sini. Maka hidupnya nggak akan tenang. Abdullah bin Ubay begitu, dia itu terus mencari yang namanya kesalahan Nabi, kesalahan kaum muslimin, supaya piye carane menyakiti muslimin, menyakiti Rasulullah lewat kesalahan-kesalahan itu. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian nanti istirahat. Nabi istirahat karena saat itu Nabi itu berjalan di siang hari ketika panas-panasnya. Tujuan Rasulullah itu adalah untuk melalaikan mereka dari fitnah yang ditimbulkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, sampai kepanasan, kemudian Nabi melakukan itu untuk menyibukkan mereka dari pembicaraan yang ditimbulkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Wa nazalat as-surah allati dzukira fiha al-munafiqun, dan diturunkanlah surat yang di dalam surat itu disebutkan tentang orang-orang munafik, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul dan orang-orang yang seperti dirinya. Inna hadhil hadisa minas sirah an-nabawiyyah al-athirah mali'atun bid-durus wal ibar. Ini penuh dengan apa? Penuh dengan pelajaran. Nah, kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul itu memiliki anak beriman, orang yang beriman dan ikhlas, namanya juga Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, kemudian ketika Abdullah anak mengetahui surat Al-Munafiqun yang turun berkaitan dengan bapaknya, maka dia datang pada Rasulullah. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, balaghani annaka turidu qatla abi ibnu Salul fima balaghaka anhu." Ya Rasul, sesungguhnya telah sampai berita kepadaku bahwa engkau ingin membunuh bapakku, yaitu Ibnu Ubay, disebabkan karena ucapan dia yang sampai kepada panjenengan. Fa in kunta fa'ilan, kalau memang jenengan ingin membunuhnya ya Rasul, maka perintahkanlah aku saja, biar aku saja yang membunuh bapakku. Kata dia, fa ana ahmilu ilaika ra'sahu, aku akan membawakan kepalanya dia ke hadapanmu ya Rasul. Itu anaknya ya ngomong, saking gedeg karo jengkel ndelok kelakuane bapake, senengane gawe kegaduhan ning gone Madinah. Fa wallahi laqad alimat al-Khazraj maka nabiha min rajulin abarra biwalidihi minni. Demi Allah, orang-orang Khazraj itu tahu bahwa tidak ada orang yang lebih berbakti kepada bapaknya daripada aku. Aku ini orang yang berbakti pada ayahku. Dan aku khawatir nanti kalau jenengan itu menyuruh orang lain untuk membunuh bapakku, kemudian aku tahu bahwa dia membunuh bapakku, nanti aku dendam pada dia, kemudian dia aku bunuh, maka aku berdosa besar karena aku membunuh orang yang beriman gara-gara dia membunuh orang kafir. Nah gitu. Maka tujuannya apa? Tujuannya itu supaya ketika yang membunuh itu dia sendiri, maka dia nggak akan dendam pada siapapun untuk sing mateni. Tapi kepiye-piye iku jenenge bapakku, nek sing mateni wong liya, aku khawatir nanti aku dendam pada orang tersebut, terus orang tersebut tak bunuh, maka aku dosa besar karena membunuh orang beriman. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anaknya tadi, bal natarafaqu bihi, jangan. Justru kita harus berlemah lembut kepadanya. Wa nuhsinu suhbatahu ma baqiya ma'ana, dan kita memperlakukan dia dengan baik selama dia itu bersama-sama dengan kita.
Maksudnya selama dia nek cara saiki selama KTP-nya muslim, ya kita perlakukan dia sebagai seorang muslim. Maka tidak boleh kita memperlakukan dia sebagai orang kafir. Karena apa? Dohirnya dia muslim. Walamma wasala al-muslimun masyarifal Madinah tasadda Abdullah li abihi Abdullah bin Ubay wa qala lahu kif. Ketika kaum muslimin itu mendekati Madinah, kan ini pulang ke Madinah dari perang, maka Abdullah bin Ubay itu dicegat sama anaknya, tidak boleh kamu masuk ke kotanya Rasulullah sampai Rasulullah mengizinkanmu. Falamma ja'a Rasulullah, ketika Rasulullah datang, dia minta izin sama Nabi, maka oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diizinkan. Dan ini contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan orang munafik. Munafik itu memang kita nggak tahu siapa yang munafik, siapa tidak. Dan ketika Nabi menyampaikan ayatul munafiki salasun, tanda-tandane wong munafik ini ono telu. Nomor siji nek ngomong ini bohong. Tapi apakah nek ono wong bohong sekali terus langsung kita tuduh dia sebagai munafik? Kan enggak. Yang pertama itu bohong. Kalau ngomong bohong, nek bohong kerjaane politikus. Dek kampanye ngomong A wis dadi ora tahu ngomong koyo ngono aku. Wis dadi apa? Lali. Wis dadi lali. Jadi itu bedane pemilu karo kabeh. Nek pemilu nek dadi lali. Nek kabeh nek lali dadi. Itu kalimat-kalimatnya cangkeme politikus ngono. Yo ora kabeh. Ngoten itu. Muni politik, cangkeme politikus niku ahlakiyah. Kebanyakan kaya ngono. Wis dadi lali. Wis dadi lali. Ora tahu aku ngomong kaya ngono. Biyen ngomong ngene, saiki ngomongin ngono karena demi apa? Kepentingan mereka. Tapi apakah nek ana wong goro terus langsung kita tuduh dia munafik? Kan enggak. Yang nomor 2, idza wa'ada akhlafa. Nalikane dia itu berjanji, maka dia belenjani, mengingkari janji. Janjine ngono dadi iku ana 15 juta lapangan pekerjaan. Tapi dadi ora apa-apa, ora. Nah iki jenenge apa? Janji yang tidak dia laksanakan. Itu tanda wong munafik. Tapi apakah terus nek ini kaya ngono langsung kita cap dia sebagai munafik? Enggak. Yang ketiga, wa idza tumina khona. Nalikane dikasih amanah, maka dia berkhianat. Dia berkhianat. Wal iyadzubillah. Nah ini kan telu-telune iki naudzubillah sifat yang kadang-kadang itu terdapat pada diri seorang politikus. Telu-telune nek ngomong goro, nek dikai amanah, khianat, nek berjanji dia mengingkari. Naudzubillah. Makanya ngeten, jenengan nek milih pemimpin, terus pemimpin itu ternyata korupsi, jenengan melu dosa. Wong apa? Jadi ini anaknya dadi mergo jenengan sing milih kok. Ngono lho, melu nanggung. Makane nek milih iki bener-bener gelo agamane. Nek perlu Pak Amin kula milih si fulan nomor 1 misalnya. Jenengan kudu ngerti kuwi sapa. Salat jamaah ini ngendi, Jumatane ning kudu genah. Lu apa jaminan Pak Ustaz nek dene salat jamaah ini salat Jumat terus kok ora korupsi. Lho, sing salat jamaah mek salat Jumat ae ora jaminan. Apa meneh sing gawene keplek. Iya toh, luwe ora jaminan meneh. Makane ngeten, nek kula milih niku orang yang saya kenal. Bahkan sudah ketemu nek
dan kenalnya itu sebagai orang baik. Dan alhamdulillah jelalah pilihan-pilihan saya dalam pemilu itu mesti kalah, Pak. Kula niku sampai saiki durung tahu jenenge duwe pilihan presiden, pilihan gubernur, pilihan wali kota, pilihan bupati, terus jadi durung tahu. Saestu belum pernah. Makanya kula niku aja njaluk dukungan karo donga karo aku. Biasanya sing tak dukung niku kalah. Ngoten lho. Kawit tahun 2004 niku wis gadah hak pilih kula, wong umure 20 tahun. Niku kalah. Ya 2004. 2009 jagoanku ya kalah. 2014 kalah. 2019 kalah. 2024 kudu menang pilihan. Allahumma amin 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 amin. Amin ya Rabbal alamin. Nek pilihan kita kok asal, pilihannya kok asal, ini bahaya. Nek ini korupsi, maka Allah ini meru itu terus. Mergo napa anane ini jadi mergo kita yang milih, ngoten lho. Wallahu taala alam. Insyaallah nanti 3 pertemuan ke depan ini libur dulu ngajinya, Pak. Insyaallah 2 hari Senin depan saya berangkat umroh selama 17 hari. Nek saya hitung-hitung itu ada 3 kali hari Selasa, yaitu tanggal 24 Oktober, 31 Oktober, sama Novembernya itu nanti tanggal 7 November karena balik insyaallah biiznillah dari sana itu tanggal 10 atau sampai di Indonesia tanggal 10 November, berangkatnya 23. Insyaallah 17 hari di sana. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam membimbing jamaah, membawa jamaah, muga-muga jamaah sing dipimpin sing dibimbingi manut-manut. Allahumma amin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.